Belakangan ramai di media sosial, khususnya Twitter, begitu terkait dengan cuitan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono tentang mimpinya yang satu gerbong kereta dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo. Dan ini jadi trending di media sosial. Tapi mungkinkah ini kiasan Pak SBY yang ingin mengambil hati Megawati Soekarno Putri? Untuk lebih jelasnya kita akan membahas dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik, ada Mas Adi Praitno. Selamat siang Mas Adi. Selamat siang Mas Reza. Iya Mas Adi, ini rame di jagat dunia maya gitu ya Mas Adi ya, terkait dengan cuitannya Pak SBY. Pak SBY berkata melalui cuitannya bermimpi naik satu gerbong dengan Ibu Megawati dan juga Presiden Joko Widodo. Mas Adi melihatnya seperti apa Mas Adi? Ya, saya kira itu adalah pesan yang saya kira cukup eksplisit, di mana SBY itu sebenarnya sangat tertarik untuk melakukan rekonsiliasi politik dengan Megawati Soekarno Putri. Karena publik tahu bahwa selama hampir 20 tahun lamanya, hubungan antara Megawati dan SBY ini kan relatif membeku. Ya, Oleh karena itu, ketika SBY itu mentweet mimpi politiknya soal rekonsiliasi itu kemudian mendapatkan respon yang cukup positif dari rakyat. Saya kira ini adalah tawaran yang cukup positif supaya persaingan-persaingan politik, perbedaan-perbedaan politik itu tidak harus membuat antar kubu saling berkonfrontasi, tapi masih bisa silaturahmi politik yang kemudian bisa dilanjutkan untuk kepentingan jangka panjang. Itu oke. yang pertama, Mas ya. Yang kedua, memang kita tidak bisa menutup mata juga, harus dibaca sebagai sebuah konteks politik. Sangat mungkin bahwa tweet SBY ini dimaksudkan untuk supaya duet antara Ganjar Pranowo dan AHY misalnya itu bisa direalisasikan meski ini sulit, tapi sebagai sebuah mimpi perlu untuk disampaikan kepada publik, perlu disampaikan juga kepada PDIP. Karena kalau secara eksplisit misalnya kita melihat tweetnya SBY cukup nyata bahwa berharap Jokowi menjemput SBY di rumahnya kemudian sama-sama mendatangi Megawati, kemudian ada tiket bersama yang kemudian naik gerbong bersama dari Jakarta, Mhm. kemudian ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, itu kan menunjukkan tiket pencapresan kira-kira begitu, itu diharapkan didapatkan oleh SBY yang bisa menduetkan antara Ganjar Pranowo dan AHY. Ini rumit, ini sulit, tapi sebagai sebuah pernyataan politik oleh SBY melalui Twitternya, saya kira ini akan turut mendinamisasi bagaimana peta politik dan dinamika terkait dengan Pilpres 2024, Mas. Saya kira di Oke. situ makna poinnya itu. Ya, yang juga memang menjadi perbincangan publik adalah cuitan ini kan hanya selama beberapa hari usai pertemuan AHY dengan Mbak Puan Maharani begitu. Jadi siapa kira-kira sosok presiden ke-8 yang disebut Pak SBY ini, Mas Adi? Ya saya kira hanya SBY dan Tuhannya saja yang tahu, Mas. Tapi yang jelas pada prinsipnya ada keinginan dari SBY itu menyambut baik rekonsiliasi politik. Mhm. Ada keinginan yang cukup baik dari SBY yang kemudian menangkap sinyal bahwa PDIP dan Demokrat itu sangat mungkin bisa berkoalisi di 2024. Mhm. Tapi sebelum berkoalisi tentu saja mimpi SBY itu bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Karena Oke. apapun judulnya, kedua tokoh ini adalah sosok penting yang sama-sama pernah menjadi presiden dari Republik Indonesia, yang Mhm. pastinya kalau pertemuan ini terwujud, tentu akan membuat suasana politik di 2024 itu akan tentram, akan damai gitu ya, dan tentu saja akan menghindari polarisasi yang akan terjadi secara berlebihan. Oke, kita berharap juga pemilu ke depan juga lebih damai begitu. Nah, terkait dengan cuitan saya akan tunjukkan kepada pemirsa Rumah Pemilu dan juga Mas Adi terkait dengan cuitannya dari Pak SBY begitu ya. Ini adalah saya bermimpi di satu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya kami bertiga menuju stasiun Gambir. Terus yang ada lagi nih kedua Mas Adi cuitannya. Mhm. Ya, yang kedua itu adalah di stasiun Gambir. Sudah menunggu Presiden Indonesia ke-8 dan beliau telah membelikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena masih ada waktu, sejenak kami berempat minum kopi sambil berbincang-bincang santai. Nah, maksud dari cuitan Pak SBY ini seperti apa Mas Adi? Ada nama-nama daerah-daerah yang disebutkan begitu. Untuk nama Presiden ke-8 dari pandangan atau Mas Adi melihatnya seperti apa? Ya itu tadi Mas, hanya SBY dan Tuhan saja yang tahu Mhm. sebenarnya siapa presiden ke-8 itu. Tapi pada prinsipnya pertemuan Megawati dengan SBY ini sangat mungkin terjadi kalau dimediasi oleh Jokowi. Mhm. Kan di situ kan secara lugas disebutkan bahwa
saya bermimpi Jokowi itu mendatangi rumah saya kemudian bersama-sama menjemput Megawati Soekarno Putri. Iya Mhm. kan? Ya, Menuju stasiun Gambir, kemudian menuju Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya kira itu adalah secara umum bagi saya keinginan rekonsiliasi politik sebenarnya yang coba untuk ditawarkan SBY kepada PDIP. mhm. Tinggal apakah respon ini kemudian bisa disambut positif atau tidak. Kita tinggal melihat bagaimana respon dari PDIP. Per hari ini misalnya Puan Maharani mengatakan apa yang tidak mungkin di dunia ini, apa yang tidak mungkin di negara ini yang tidak bisa disinkronkan. Itu Oke, menunjukkan betapa pertemuan kedua tokoh ini sangat dinanti-nantikan oleh publik. ya. Nah, Mas Adi, ini yang juga menjadi pertanyaan adalah ketika cuitan SBY ini ramai bahkan trending di Twitter begitu, dari pandangan Mas Adi, dampak bagi koalisi Indonesia Perubahan seperti apa? Ya kalau Demokrat kemudian jadi berkoalisi dengan PDIP, maka koalisi perubahan akan wassalam, akan bubar. Hmm. Maka Anies Baswedan terancam untuk tidak mendapatkan tiket. Karena gabungan dari PKS dan Nasdem itu tidak cukup menggenapi ambang batas presiden 20%. Mas. Ini yang kemudian belakangan sebenarnya ketika ada komunikasi politik yang coba dibangun oleh PDIP kepada Demokrat itu kan dituduh sebagai bagian upaya untuk menggembosi poros perubahan. Jadi ini yang saya kira tafsir politiknya yang kemudian agak ramai belakangan Mhm. ini. Tapi overall bagi saya Demokrat ini akan berpikir realistis, berpikir untung dan rugi. Poros manapun yang memungkinkan memberikan keuntungan yang cukup lebih kepada Demokrat, disitulah pilihan politisnya akan dilakukan. Oke. Satu sisi misalnya Demokrat memang berada di poros perubahan, tapi kalau proposal keinginan Demokrat tidak dipenuhi misalnya oleh Anies dan dipenuhi oleh PDIP dan Mhm. Ganjar Pranowo bukan tidak mungkin iman politik Demokrat yang saat ini menjadi oposan, iman politik Demokrat yang saat ini berada di kubu perubahan akan hijrah menjadi bagian dari kubu PDIP kemudian mengusung Ganjar Pranowo. Oke, apakah memang pertemuan ini dan cuitan PSB ini dampak akibat Anies Baswedan belum menyebutkan juga siapa nantinya calon wakil presiden yang akan mendampinginya atau seperti apa Mas Adi? Ya saya kira memang pertemuan AHY dan Puan, kemudian pernyataan elit-elit Demokrat, dan Mhm. termasuk yang terakhir adalah cuitan yang disampaikan oleh SBY, ini sebagai bentuk bagaimana dinamika hubungan di internal koalisi perubahan, Mas. Terutama ketika Demokrat mendesakkan kepada Anies untuk segera mengumumkan siapa calon pendampingnya. Mhm. Demokrat kan relatif agak sedikit kecewa Ya. ketika Anies tidak buru-buru mengumumkan siapa pendampingnya di 2024. Oleh karena itu, komunikasi politik dengan PDIP termasuk cuitan SBY ini semacam intimidasi politik, semacam ultimatum politik kepada Anies dan poros perubahan. Bukan tidak mungkin Demokrat itu akan angkat kaki Mhm. kalau persoalan cawapres yang disebut dan diinginkan oleh Demokrat itu tidak kunjung diumumkan secara terbuka. Apalagi menurut Demokrat, elektabilitas Anies terus merosot berada di bawah Prabowo Subianto, di bawah Ganjar Pranowo, berada di posisi paling nomor 3, itu tidak terlepas karena posisi cawapres yang tidak kunjung diumumkan oleh Oke. Anies. Kedepannya kita tunggu saja seperti apa nanti langkah politik baik itu Indonesia Perubahan maupun koalisi Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Kita tunggu saja untuk pemilu 2024 yang jelas pemilu ke depan kita berharap bahwa dalam berlangsungnya secara lancar dan juga aman. Terima kasih sekali lagi Direktur Eksekutif Parameter Sama-sama, Politik Mas Adi Reza. Praitno atas waktunya bersama Rumah Pemilu.